Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ya qadim ya daim ya witru ya ahad ya samad ya hayyun ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jo. Ya, si muka keruh. Si muka keruh, ilmunya seujung kuku ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sekarang ya. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, ikhwan-ikhwan dalam keadaan yang sehat, diberi rezeki yang berlimpah ya, diberikan solusi jalan keluar dari apapun masalahnya. Maaf ya penampilan saya, maklum lah, kerja ya, kalau nggak kerja ya nggak mamam gitu. Ini saya karena ada isu-isu yang kemarin-kemarin tuh ya, tentang Habib dan Habaib, ini perlu lagi saya tegaskan ya, perlu lagi saya tegaskan. Kalau mau supaya tidak salah paham, salah memahami ya, dipisahkan dulu antara Bani Alawiyah, Ba'lawi atau Ba'alawiyah, yaitu Bani Alawiyah dengan Habib. Itu dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena Habib itu gelar dari Hadramaut, Yaman ya. Jadi orang-orang Yaman di Hadramaut tadi itu menggelari ya Syarif dan Sayyid itu dengan gelaran Habib atau Habaib. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya Syarif dan Sayyid yang diberi gelar Habib kalau di Hadramaut, tidak. Tapi bangsawan ya juga diberi gelar tersebut. Orang-orang yang mendakwah itu diberi gelar tersebut Habaib atau Habib ya. Nah, keturunan Rasulullah, zuriyah Ahlul Bait yang ada di Islam, Sayyid dan Syarif, iya benar. Keturunan Rasulullah, zuriyah Rasulullah, Ahlul Bait itu cuman Hasan dan Husain terakhir. Jadi sewaktu Rasulullah hidup, Ahlul Bait itu adalah Ali bin Abu Thalib, Fatimah Az-Zahra, anak kandung beliau, dan anaknya Fatimah Az-Zahra yaitu Hasan dan Husain. Itulah yang disebut Ahlul Bait. Nah, keturunan daripada Ahlul Bait, Hasan wal Husain, itulah yang sampai sekarang ini, sampai Wali Songo, nah itu digelar sampai di Arab, di Yordania, Maroko gitu ya. Itu digelari dengan Sayyid dan Syarif ya. Nah, jadi kalau Habib tidak ada gitu. Habib itu adanya di Hadramaut, Yaman. Nah, mereka menggelari seseorang yang Sayyid, yang Syarif itu dengan gelar Habib dan Habaib, dan bukan hanya Sayyid dan Syarif seperti tadi saya bilang. Pembesar-pembesar juga digelari Habib atau Habaib. Jadi coba dibedakan ya, dibedakan Bani Alawiyah ya, Bani Alawiyah dengan atau Ba'lawi atau Ba'alawiyah. Bani Alawiyah ini dengan Habib. Nah, jadi Bani Alawiyah itu, Ba'lawi itu bukan Habib ya, karena memang mereka dulu ya, cerita sejarah ya, sejarahnya itu banyak, itu di Google banyak, di perpustakaan banyak, di mana-mana banyak itu ya. Sejarahnya waktu zaman Belanda dulu itu mereka diambil dari Hadramaut Yaman, karena mereka ada kekisruhan selama bani-bani mereka ya. Jadi diambil mereka itu imigran itu ya, kaum Bani Alawiyah tadi, Ba'lawi tadi itu diambil oleh Belanda untuk bekerja, karena orang-orang pribumi itu tidak jarang yang mau bekerja dengan Belanda, ataupun karena memang gimana ya, orangnya merengkel ya, ibaratnya pribumi pada saat itu mau merdeka, jadi kalau kerja sama Belanda itu memang mereka benci ya. Nah, jadi dipanggilnya imigran Yaman itu tadi, inilah Ba'lawi ini tadi, Bani Alawiyah tadi, itu dipekerjakan di perkebunan untuk membangun jalan itu gitu. Nah, jadi ada Usman bin Yahya tadi ini diakali oleh Belanda tadi supaya menjadi muftinya Belanda. Nah, jadi karena dia seperti mukanya Arab apa macam-macam, Belanda lah yang memberi gelar dia Habib gitu, Usman bin Yahya ini tadi. Nah, dipekerjakanlah dia ya, dibuatlah suatu siasat ya begitu ya.
Jadi digaji dia 100 gulden, 1 bulan 100 gulden oleh Belanda ya. Jadi dialah membuat fatwa-fatwa untuk memerangi pembesar-pembesar yang ada di Indonesia, ulama-ulama yang ada di Indonesia juga ya. Jadi fatwa-fatwanya itu banyak ya, bisalah dilihat sendiri sejarah fatwa-fatwa dia itu. Ya. Jadi mereka itulah tadi, ketika ada ulama ataupun pembesar kerajaan kesultanan ataupun apa yang ingin memberontak ya, ingin memberontak dengan dasar hukum Islam. Si Mufti ini tadi dialah yang bersama Belanda mendatangi, mempersekusi, mencari, memburon gitu ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Bani Alawi ini, Ba'lawi ini ya seperti dulu gitu. Ketika orang tidak sepaham, dia mendatangi, mempersekusi. Cuman jalannya kalau sekarang ini kan tanda tangan, buat pernyataan, minta maaf kan gitu. Kalau zaman Belanda dulu tidak. Itu yang cerita datuk-datuk saya, kakek saya itu sudah tahu. Saya saksi mendengar sendiri gitu. Zaman dulu tidak ditangkap, di penjara ketika kadang pun nggak pulang, mayat nggak tahu di mana. Kalau mau bekerja sama dengan Belanda baru dilepaskan begitu. Nah, ya. Jadi balik lagi kita cerita tadi. Nah, ini dipisahkan dulu antara Habib dengan Bani Alawiyah atau Ba'lawi atau Ba'alawi. Pisahkan ini. Karena memang mereka bukan Habib gitu. Kalau Bani Alawiyah, mereka bukan Habib, mereka bukan Habib, bukan Habaib. Kalau Bani Alawiyah ya, itu tidak. Kajian Kiai Haji Imaduddin itu Al-Bantani itu udah jelas itu. Tapi nanti saya apakan lagi? Saya kasih lagi kajian yang ringan ya, kajian yang ringan dari seorang syarif ini. Nanti di statement selanjutnya nanti saya apa. Jadi kalian bisa juga subscribe dia apa macam, itu bisa jadi tahu ya. Jadi itu tadi balik lagi ke situ. Jadi mereka ini memang bukan Habib, bukan Habaib. Nah, jadi jangan dikira kita ini membenci Habaib atau Habib. Ada di Yaman ada Habib dan Habaib, tapi bukan dari Bani Alawiyah, bukan dari Ba'lawi, bukan Bani dari Ba'lawi. Ini antara Bani Alawi dengan Ba'lawi dan Ba'lawi Ba'alawiyah ini sama ini sama itu satu suku, memang dia satu, cuman panggilannya berbeda-beda. Kadang orang bilang Ba'lawi, kadang bilang Ba'alawi, kadang bilang Bani Alawiyah gitu, sama aja itu ya. Jadi bedakan gitu. Jadi kita balik ke Rizik Syihab. Bagaimana Rizik Syihab? Ada yang bertanya begitu. Kalau memang Rizik Syihab itu tergolong kepada Syihab ya, marga Syihab itu tergolong kepada Bani Alawiyah, Ba'lawi atau Ba'alawi, itu dipastikan ras Yahudi. Jadi jadi siapa-siapa ya, marga-marga ini banyak nih. Siapa-siapa yang memang Bani Alawiyah itu sudah teridentifikasi ras Yahudi. Ayo kita perang, ayo Allahu Akbar. Yahudi. Ya Allah Akbar. Yang Rizik ya, udah bolak-balik saya bilang. Bung Rizik minta maaf. Anda itu bukan zuriyah Rasul, bukan zuriyah Ahlul Bait. Ya, ini lagi Taufik ini, Bung Taufik Assegaf nih, ya. Bung Taufik Assegaf yang membolak-balikkan ayat, ya. Bilang ayat macam, tapi saya nggak mau lah bongkar lah. Nah, apalagi itu siapa itu Bahar bin Sumaid atau Bahar Smith, itu banyak hadis-hadis palsu tentang memuliakan Ahlul Bait, zuriyah Rasul, banyak itu. Ya, jejak digital mereka tuh banyak ya. Jejak digital mereka tuh banyak. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa mengelak gitu ya. Jadi itulah intinya, bahwasanya jangan sampai salah paham ya tentang hal ini ya, dipisahkan dia. Jadi mereka kalau mau mendapat gelar Habib atau Habaib, mereka harus ke Yaman, Hadramaut Yaman. Nah di situ ada nakib itu, atau di situ kan negara asal gitu. Jadi nakobah di Yaman itu kan ada. Jadi setelah sah mereka, nasab mereka benar, tambah lagi tes DNA, mereka keluarlah baru mereka diberikan syahid ataupun syarif. Bagaimana kalau di Robitoh itu? Kalau sejarah Robitoh itu dulu adalah perkumpulan Bani Alawiyah, paguyuban. Jadi tahun 1928 itu mereka mendirikan paguyuban daripada keluarga Bani Alawi, Ba'lawi atau Ba'alawiyah. Nah, mereka mendirikan
mendirikan paguyuban lah gitu ya, kelompok gitu untuk sharing-sharing untuk apa macam, untuk silaturahmi apa macam ya. Nah itu diresmikan oleh Belanda. Nah Belanda kan mempunyai politik di situ gitu. Nah, jadi makanya saya heran ini, setiap Bani Alawiyah Ba'lawi dipanggil Habib, setiap Bani Alawiyah Ba'lawi itu dipanggil Habib. Dari dulu saya tuh, dari tahun 1990 udah tahu itu, saya tuh udah tahu, cuman saya tuh karena sendiri ya susah gitu. Ada juga nih teman saya nih ya, dia Al-Aidid, keluarganya itu diasingkan sama Robito Alawiyah karena dia Bani Alawi juga, Al-Aidid ya. Sama-sama dulu ikhwan saya juga orang baik, bagus, soleh apa macam bagus. Nah, ada. Jadi loh, Al-Aidid kenapa dibuang sama Robito Alawi dan tidak diakui? Karena dulu ceritanya DNID itu Habib loh. DNID itu Habib dulu. Sejarahnya banyak tuh, banyak sejarahnya, makanya jejak digital perpustakaan semua bisa diakses kok. Nah, DNID itu Bani Alawiyah, Al-Aidid, marganya Al-Aidid. Jadi kalau masalah ini ras Yahudi ini tadi ini memberontak, memang dari zaman Belanda dulu, zaman PKI pun DNID atau Ahmad Aidid, Habib Ahmad Aidid, namanya DNID, dipanggil DNID aja gitu. Sebenarnya Habib Ahmad Aidid, cuman dipanggil DNID aja, Habibnya dibuang. Karena mungkin ya ketika mereka berhasil, PKI memberontak berhasil, maka ya tahu sendirilah, maka Robito mendekat apa mendekati gitulah, mungkin kan gitu. Jadi zaman sekarang pun begitu, mereka selalu mengadakan makar, mengatasnamakan agama, mereka mengakui Juriyah Rasul. Bahkan ini si Bahar Smith ini ada di depannya itu Sayyid Bahar Sumaid. Sayyid Bahar Sumaid, Sayyidnya dari mana? Dari Robito bukan, nakobahnya tidak diakui. Robito hanya ada di Jakarta, dan nakobah nakib-nakib yang ada di seluruh dunia tidak mengakui Robito Alawiyah sebagai pencatat nasab. Jadi kalau memang mau itu memakai gelar Sayyid atau Syarif, ini orang-orang Ba'lawi yang mengaku Habib tadi harus ke Hadramaut Yaman, melegasnya di situ gitu, bawa nasab mereka gitu. Dan itu nanti tes DNA pun ada, itu ada dulu kan kisir-kisirnya di Arab Saudi kan begitu, di Maroko, di Persia kan begitu. Makanya mereka sekarang sudah memakai tes DNA untuk menentukan ini dari jalur mana, tapi dengan syarat nasab mereka tadi mereka bawa juga gitu. Nah, supaya lebih detail lagi, ditambah lagi DNA tadi gitu. Jadi itu makanya apalagi dengan kajian Kiai Haji Madudin tidak bisa dibantahkan bahwa Ubaidillah itu terputus sampai 550 tahun, ada yang 600, ada 700 lagi gitu. Mereka nggak bisa membantah ya, bahwasanya mereka bukan ahlul bait. Gitu aja lah ya. Nanti saya sambung lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.